Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab, pembacaan kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pembahasan terakhir tentang kubur dan hal-hal yang terkait, manfaat, hukum, ya, dan adab-adab ketika kita ziarah kubur. Maka disampaikan bahwa ziaratul kubur lirrijali muttafaqun 'alaiha 'indal ulama, bahwa ziarah kubur itu ulama sepakat tentang anjurannya, ya, ittifaq ulama, sepakat para ulama. Mukhtalifun fihi linnisa, berbeda dengan perempuan, ya, berbeda dengan perempuan. Kita sudah sampaikan pada bulan lalu, ya, bahwa perempuan ketika dia ziarah kubur, maka kalau yang sudah kaitannya dengan safar, mesti dengan mahram, ya. Misalkan mau ziarah kubur ke Surabaya, kemana, ya, harus dengan mahram. Kubur orang tuanya di sana, ya. Dan tidak boleh ada ikhtilat. Apa ikhtilat? Bercampur bauran antara laki-laki dengan perempuan, ya. Dan ziarah kubur ini, ya, harus membekas. Setelah pulang harus membekas, ada pengaruh, ada athar dalam hidup seseorang setelah ziarah kubur. Maka inilah yang Nabi sabdakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku larang kalian ziarah kubur, ya. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur ini akan menyebabkan kalian atau akan membuat kalian zuhud terhadap dunia, ya, zuhud terhadap dunia, wa tudzakkirul akhirah, dan akan mengingatkan kalian kepada hari akhir, ya, akan mengingatkan kalian pada hari akhir. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kemudian
Ziarah kubur juga kita berdoa. Ya. Kita mendoakan mereka yang berada di dalam kubur, dan tentu doanya juga akan kembali kepada kita. Maka apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat al mu'minina wal mu'minat. Terus wa yarhamullahu minna al mustaqdimin wal mustaakhirin. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah wa insyaallahu bikum lahiqah. Ya, wa insyaallah bikum lahiqun wa insyaallahu bikum lahiquna. Selamat untuk kalian wahai penghuni kubur. Ya. Tapi disyaratkan kuburnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kuburnya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa yarhamullahu minna wal mustaqdimin wal mustaakhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, baik yang telah mendahului maupun yang akan datang belakangan. Ya. As'alullaha lana, aku memohonkan kepada kalian dan untuk kami yang masih hidup, al-afiyah, ampunan. Wa insyaallahu bikum lahiqun, dan kita akan bertemu, akan berkumpul, ya, menyusul kalian, ya. Kita akan menyusul dan semoga kita berkumpul dalam kebahagiaan. Makanya kita selalu berdoa agar berkumpul dengan orang-orang saleh di kubur, di mahsyar, puncaknya nanti di surga. Ya, apa doanya? Surah Yusuf 101, apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doanya, Bu. Baca terus doanya. Ya. Baca doanya, waktu sujud baca doanya, enggak apa-apa. Ya, suami baca, istri baca, nanti ngumpul di surga. Ya. Sudah pernah kan saya sampaikan? Sudah pernah belum saya bahas? Surah Yusuf ayat berapa? 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Allahumma ahyina mu'minan wa tawaffana musliman wa alhiqni bis salihin min ghairi khazaya wala maftunin. Nah, itu juga doanya, Bu. Ya, itu juga doanya. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan mukmin, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh, min ghairi khazaya wala maftunin, tanpa terhina dan tanpa terfitnah. Ah, itu doanya. Ya. Tanpa terhina dan tanpa terfitnah. Allahumma ahyina mu'minan wa tawaffana musliman wa alhiqni bis salihin min ghairi khazaya wala maftunina. Nah, itu doanya. Doa-doa semoga, ya, ibu di sini ngumpul, bapak kita ngumpul di sini, enak tidak? Nah, tapi jauh lebih enak kalau ngumpul di surga. Ya. Nah, mudah-mudahan wajah-wajah ini enggak ada yang tercecer ke neraka. Ya. Nah, itu baca doanya, doa tadi itu. Ya. Baca doa tadi itu. Wa insyaallahu bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kumpul dengan kalian. Ya. Nah, di dalam satu riwayat, ma min rajulin yamurru biqabri akhihi, tidaklah
seseorang melewati kubur saudaranya, al-mu'min, mukmin, kubur saudaranya yang mukmin, kana ya'rifuhu, yang dia ketahui itu, ini kuburnya si anu nih. Ya, dulu waktu, jadi kalau kita ziarah kubur, Bu, Pak, ketemu kubur orang saleh, dulu nih orang waktu masih hidup baik, ya, dia sekarang mudah-mudahan sedang dapat nikmat kubur. Yang saya tahu dulu waktu hidup dia orang baik, ya. Kalau pengajian dia selalu bawa makanan, nggak apa-apa, ya. Biasanya ada makan biasanya, ya. Dulu waktu hidup, ya, dikenang kebaikannya. Tapi kalau ketemu kubur orang nggak benar, nggak usah disebutkan, meskipun kita tahu itu, ya. Kamu tahu nggak ini siapa? Oh, dulu dia waktu hidup jahat ini. Dulu waktu hidup mulutnya, lidahnya, lisannya apa? Ya, suka ngerumpi. Nggak usah disebut, tutup. Makanya kenapa jenazah itu dipercepat dibawa ke kubur? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, jika dia orang nggak benar, biar cepat dilupakan keburukannya, ya, biar cepat terlupakan keburukannya. Tapi selama dia masih ada di bumi, di atas tanah, ya, orang masih ingat, ya. Nah, siapa yang melewati kubur saudaranya mukmin yang dia kenal, fasallama, lalu dia memberi salam, alaihi, kepada siapa ini? Kepada jenazah, kepada mayit. Kalau sudah meninggal masih di atas tanah namanya jenazah. Tapi kalau sudah dalam kubur namanya mayit. Itu bedanya, ya. Orang sudah meninggal masih di atas tanah nih, namanya apa tadi? Jenazah. Tapi kalau sudah meninggal namanya mayit. Memberi salam, illa radda alaihi salam, kecuali dia menjawab salammu, tapi itu hadisnya mungkar, ya. Jadi kita memberi salam, dia nggak jawab salam kita, dia nggak tahu nih yang datang siapa, ya. Jadi jangan kemudian kita percaya dengan hadis-hadis seperti ini, ya. Dia menjawab, sekali lagi hadisnya apa tadi? Mungkar. Dia tidak bisa mendengar orang yang datang siapa, orang yang memberi salam kepada siapa. Dia nggak dengar, dia nggak tahu, ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian disebutkan juga oleh pengarang kitab, ya, qala al-ulama rahmatullahi alaihim, ulama-ulama berkata, kata Imam Qurtubi, laisa lil qulubi anfa', ya. Kenapa kita ziarah kubur? Kenapa kita ziarah kubur? Karena, ya, laisa lil qulubi anfa', tidak ada perkara yang paling bermanfaat untuk hati yang sedang keras, ya. Hati yang sedang keras, mudah berdosa, ya. Ini hati keras itu, ya, malas zikir, lebih senang hal sia-sia, ya. Itu diantara tanda hati yang keras. Susah nangis ingat hari akhir, ya. Maka Allah sebutkan, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, ya, surah Hadid ayat 16. Al-Hadid ayat 16. Allah katakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubukum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini, Bu, Pak, sebagai teguran
kepada orang-orang muhajirin yang awal-awal mudah nangis terkait tentang hari akhir. Ya, mudah nangis. Ingat azab, ingat kubur, ingat mahsyar, mudah nangis. Tapi belakangan susah. Ya, susah. Makanya ditegur oleh Allah. Jadi di antara tanda ya, orang itu keras hatinya, ya, seperti tidak ada respon terhadap hari akhir. Ya, membaca ayat-ayat tentang azab, tentang siksa itu biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Tapi mungkin juga begini, Bu Pak, kita baca ayat-ayat tentang azab karena memang barangkali kita nggak ngerti arti ayat yang saya baca ini apa, betul tidak? Makanya seolah-olah sekadar membaca. Oleh karenanya Quran itu kan diturunkan untuk apa? Untuk ditadaburi. Ya, makanya ibu baca, pelajari hukum tajwid, mesti punya Quran terjemah dan ada tafsir di rumah. Ya, tafsir ada di rumah. Paling tidak setiap kita ini punya tafsir Ibnu Katsir. Ya, setiap kita mesti punya tafsir Ibnu Katsir. Ya. Itu ayat Al-Hadid 16 teguran. Tadinya kalian mudah nangis, kok sekarang susah. Maka jangan seperti orang ahli kitab. Ya, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablikum. Jangan seperti ahli kitab yang diberikan kepada mereka kitab, tetapi apa? Hati mereka apa? Keras. Hati mereka keras. Jadi kitab yang ada pada diri mereka itu seperti tidak bermanfaat terhadap keimanan, terhadap hati-hati mereka. Ya. Seperti tidak respon. Ya, ayat tentang neraka, ayat tentang dahsyatnya mahsyar, ya, beratnya kubur, seperti biasa-biasa saja. Ya. Nah, ada namanya Fudail bin Iyad. Mendengarkan ayat ini pingsan. Ya. Tadinya dia preman. Fudail bin Iyad itu tabi'in, Pak. Dia preman, tapi karena dia ngerti ayat ini, dia pingsan. Kemudian setelah itu dia sadar dan berubah menjadi orang saleh. Ya. Nah, Nabi kita, Pak, Bu, sedang baca Quran. Ini Nabi. Ketika membaca Quran dan sampai kepada ayat-ayat tentang surga, beliau tidak akan berpindah melanjutkan ayat berikutnya sebelum beliau minta surga kepada Allah. Dan begitu sampai kepada ayat-ayat tentang siksa, ayat-ayat tentang neraka, tentang dahsyatnya mahsyar, beliau tidak akan melanjutkan kepada ayat berikutnya sebelum beliau apa? Berlindung dari azab tersebut. Itu Nabi, ya, itu Nabi kita. Karena beliau faham, beliau mengerti. Artinya apa? Siapapun bisa terjadi dalam dirinya hati yang mengeras. Ya, hati yang keras. Apalagi kita sekarang nih. Ya, apalagi kita. Maka disebutkan oleh ulama, kata Imam Qurtubi, qala al-ulama rahmatullahi alaihim laisa lil qulubi anfa. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat terhadap hati yang keras, ya, in kanat qasiyah, jika hati kalian keras, melebihi ziarah kubur. Ya, melebihi ziarah kubur. Ya.
Dan jika hatimu mengeras, hati saya, hati kita, obati dia dengan 4 perkara, kata pengarang kitab. Ya, in kanat kalbuka qasiyah, jika hatimu keras. Ya, apa tadi cirinya, Bu? Hati keras? Ya. Baca Quran, dengar ayat-ayat tentang hari akhir, tentang neraka, gimana? Responnya biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut. Dan tandanya lagi, dia malas ibadah. Malas ibadah. Waktunya lebih banyak hal sia-sia, ya, daripada hal yang bermanfaat. Itu tandanya. Ya. Maka kalau sudah seperti ini, kata pengarang kitab, yu'alijuha bi'arba'ati umurin, obati hati yang keras itu, atau hati yang mulai keras itu, bi'arba'ati umurin, dengan 4 perkara. Dengan 4 perkara. Ya. Apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah ahaduhuma al-iqla' amma hiya alaihi bihuduri majalis al-ilmi. Senang duduk di majelis ilmu, ya. Senang duduk di majelis ilmu, ya. Ini diantara obat hati yang mulai keras, duduk di majelis ilmu. Bihuduri majalis al-ilmi bil wa'adhi wat tadzakkuri, mendengarkan mauizah, mendengarkan peringatan-peringatan. Ya, maka tidak bisa dipungkiri, Bu. Kecuali majlis yang isinya huru-hara, ya, yang penting senang nyanyi. Ya, kalau ada lagu dangdut baru, baca barsanji sesuai irama yang baru, itu biasa. Ya, saya pernah di Maluku, di pedalaman Maluku setahun. Itu sudah ngaji sekian tahun, masih Iqra 1, Iqra 2. Saya tanya kenapa? Karena pengajiannya senang-senang nyanyi. Itu tahu barsanji kan? Itu barsanji itu dilaguin. Ya, lagi musim lagu apa, dibacain sesuai lagu yang sedang terkenal. Iwak peye, nah itu, ya, alamat apa itu? Alamat palsu. Itu benar, itu saya di sana setahun. Ya, makanya nggak bisa. Itu majlis ilmu sia-sia. Ya. Tapi majlis ilmu yang di situ ada al-mau'idh, ada at-tadzakur, ada peringatan-peringatan, ya, tentang hari akhir, ya, at-takhwif, yang bisa menghadirkan rasa takut, ya. Jadi majlis yang bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa targhib, selain rasa takut juga menghadirkan harapan. Ya, menghadirkan harapan. Kemarin saya dapat WA dari ibu-ibu, umurnya udah hampir 80. Gimana ini? Sudah ada tanda kematian sama saya, apa yang harus saya amalkan? Yang udah 70 sekian, saya udah mulai melemah, ya. Nasihat saya kepada beliau, ya, yang pertama harus berbaik sangka kepada Allah. Itu, ya, harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, jangan ada dalam pikiran dosa saya yang lalu dimaafkan apa tidak, ya. Jangan ada. Ya. Yang ketiga, bersihin hati ke makhluk, ke manusia. Insya Allah meninggal tenang.
Ya, saya sampai insya Allah meninggal tenang. Ya. Nah, majelis ilmu harus seperti itu, menghadirkan rasa takut kepada Allah dan menghadirkan targhib, harapan. Ya. Wa akhbar as-salihin. Bagaimana diceritakan kabar-kabar tentang orang-orang salih. Yang tadi saya ceritakan di antaranya Fudail bin Iyad ketika membaca surah apa tadi? Al-Hadid ayat berapa? 16. Tadinya Fudail bin Iyad ini preman. Ya. Dia pembegal. Kalau orang mau melewati jalan harus dipastikan di situ tidak ada Fudail bin Iyad. Kalau ada Fudail bin Iyad, habis itu barangnya. Ya. Tapi hidayah datang. Begitu dia baca surah Al-Hadid ayat berapa? Yang 16, dia langsung pingsan. Begitu dia sadar, berubah jadi orang soleh. Kami hidayah. Ya, kisah-kisah orang soleh disampaikan, diceritakan. Ya. Fa inna dzalika mimma yulinul quluba. Perkara tersebut bisa dapat melembutkan hati kita. Ya, dapat melembutkan hati kita. Baca kisah-kisah orang saleh, baca ayat-ayat tentang neraka, baca ayat-ayat tentang surga. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, selama tidak ada alasan kuat, kesibukan mendasar, jangan tinggalkan majlis ilmu. Ya. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Mau tidur-tiduran tidak apa-apa. Ya. Nyender enggak apa-apa. Ya. Biasanya nyender udah tua tuh. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Memang majelis ilmu ini menghadirkan ketenangan. Saking tenangnya, orang yang susah tidur suruh datang ke majelis ilmu. Ya, suruh datang. Cepat tidurnya tuh, Pak. Coba aja. Apa ya, saya ini susah tidur kenapa? Bawa dia ke majelis ilmu. Ya, bawa ke majelis ilmu. Suruh ambil tempat pojok. Ya, insyaallah cepat tidur. Ya, cepat. Anzala alaihi sakinah, turun kepadanya ketenangan. Ya. Jadi majelis ilmu sangat bermanfaat terhadap hati kita. Ya. Yang kedua, ini obat untuk hati yang keras. Yang kedua, zikrul mauti. Zikrul mauti fayukthiru min zikri hadimil ladzat. Memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ya. Sedang joget-joget acara partai, meninggal, mati mendadak. Ada kemarin di mana nih? Di Medan satu. Kalau yang di Medan sih dia sedang ngasih sambutan. Di JIS, ya, di JIS. Meninggal. Ya. Nah, ini hal-hal seperti yang harus banyak kita ingat. Ya, saya ada kisah sedang duduk di Masjid Haram, tiba-tiba ada orang, sesudah saya baca Quran, qara'atul Quran, kamu sudah baca Quran? Na'am, qara'atu. Ya, isma' qira'ati, tolong dengarkan bacaan saya. Saya akan murajaah. Dia murajaah. Kam hafizta minal Quran? Berapa yang sudah engkau hafal wahai Tuhan? Saya tanya, kullu minal Quran. Semua Quran saya hafal. Umurnya udah 70 lebih juga. Lalu dia berkisah pada saya, ada di satu negeri, di satu negara, sekitar 200 orang semuanya muslim, kecuali satu katanya. Kecuali satu orang. Lalu satu orang itu dapat hidayah. Kemudian mereka melaksanakan umrah ke Madinah dulu. Sampai di Madinah, sholat di Masjid Nabawi, meninggal. Orang yang baru masuk Islam, meninggal.
Jadi zikrul maut fayukthiru min zikri hadimil ladzat, mengingat-ingat pemutus kelezatan. Ya, pemutus kelezatan. Lezatnya nenek dengan cucu kan enak. Ya, main. Tiba-tiba ada yang meninggal. Ya. Orang yang merasakan lezatnya dengan kekuasaan tiba-tiba meninggal. Ya. Orang yang sedang merasakan lezatnya harta meninggal. Ya, itu namanya hadimil lazzat, pemutus kelezatan. Ya, pemutus kelezatan. Tapi bagi orang beriman, apa perkara yang paling lezat? Apa perkara paling lezat? Ibadah. Ya, ibadah. Makanya orang dulu, Bu, saya baca dalam buku Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, bukunya kecil, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Ya, ada bukunya kecil, buku beliau. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Beliau mengutip satu kisah orang saleh dulu. Orang saleh itu, ya, maunya mereka tidak mati. Ya, mau mereka ingin hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka merasakan lezatnya bersama Allah di dunia. Ya, bahkan kata beliau, masuk surga itu hak siapa? Hah? Masuk surga hak siapa? Hak kita. Ya. Kita yang berhak masuk surga setelah kita menunaikan hak Allah. Hak Allah apa? Diibadahi. Itu hak Allah. Hak Allah ya, kita tidak boleh syirik, tidak boleh kita menduakan Allah, itu hak Allah dari kita. Maka setelah itu kita punya hak. Apa hak kita? Ya surga. Orang dulu, orang soleh dulu kata beliau, ya, lebih baik tidak masuk surga. Yang penting hidup selama-lamanya dengan ibadah. Nah, kenapa? Memenuhi hak Allah itu lebih utama daripada menerima hak kita. Kalau hak kita masuk, tapi ibadah memenuhi hak Allah itu lebih utama daripada kita mengambil hak kita. Tapi kan itu tidak mungkin, karena kita pasti mati. Makanya kita diganjar, dibalas dengan kelezatan surga. Ya, setelah memenuhi lezatnya ibadah. Tapi bagi orang tertentu yang lezat itu ya makan, ya. Yang lezat itu jalan-jalan, ya. Yang lezat itu ya apalagi nongkrong, ya. Apalagi dan seterusnya. Ya. Bagi kita kelezatan adalah ibadah.